Shalom, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Salam Patunggilan. Salam sehat dan tetap semangat. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, hari ini kita masih ibadah di dalam keluarga kita masing-masing dikarenakan situasi dan kondisi pandemi corona. Belum mereda dan ibadah kita ini masih dalam suasana bulan kesaksian dan pelayanan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ada beberapa pengumuman yang perlu kami sampaikan pada ibadah kita kali ini. Yang pertama, berdasarkan surat edaran Menteri Agama RI nomor SE 15 tahun 2020 tentang panduan penyelenggaraan kegiatan keagamaan di rumah ibadah dalam mewujudkan masyarakat produktif dan aman COVID di masa pandemi. Dan pertemuan Pendeta Heru Gistoko, Penatua Pugu Heru dengan Kepala Desa Sumokembang Sri pada hari Minggu 31 Mei 2020, maka semua umat boleh beribadah di tempat ibadah masing-masing dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Yang kedua, patut kita mengucap syukur bahwa mulai Minggu tanggal 14 Juni 2020, ibadah Minggu tidak lagi dilakukan secara online, tetapi kita sudah bisa melaksanakan ibadah di gereja kita dengan jadwal sebagai berikut. Yang pertama, jam 7 pagi, yang akan dilaksanakan oleh KRW Nasaret dan KRW Filipi. Yang kedua, jam 9 pagi, yang dilaksanakan oleh KRW Galatia dan KRW Ibrani. Yang ketiga, ibadah akan dilaksanakan pada sore hari jam 18.30 atau setengah 7 malam. Sedangkan di Wadung tetap dilaksanakan ibadah jam 7 pagi di rumah ibadah di Wadung. Adapun pelayan untuk Minggu tanggal 14 Juni 2020, pelayan jam 7 pagi, pelayan firman Penatua Dr. Andes Yohanes Suparji, pendamping Diaken Dr. Andes Rudio Pamiarso, pembuka ibadah Diaken Purwi Merdi Astuti, pembaca firman Penatua Cahyo Rinekso, pandu persembahan Penatua Sutrisno, pembaca warta jemaat Penatua IKC Firmandiani. Sedangkan pelayan jam 9 pagi, pelayan firman Pendeta Heru Gistoko, pendamping Penatua Yohanes Bagus Wasito Adi, pembuka ibadah Diaken Elin Febri Firmandiani, pembaca firman Penatua Kris Heliana, pandu persembahan Penatua Sumara, dan pembaca warta jemaat Penatua Yatim Wasono. Sedangkan ibadah pada sore hari jam 18.30, pelayan firman Diaken Dwi Reksowati. Sedangkan untuk pelayan ibadah di Wadung, pelayan firman Penatua Pugu Heru, pendamping dan pembaca firman Penatua Didin Nurdiana, dan pandu persembahan Diaken Sugeng Markus. Warta yang ketiga, dalam ibadah di gereja nanti, kita harus tetap mematuhi protokol kesehatan, yaitu 1, sebelum kita masuk ke gereja, kita harus cuci tangan di tempat yang sudah disediakan. Yang kedua, harus tetap memakai masker. Yang ketiga, jaga jarak dalam menempati tempat duduk. Satu tempat duduk diisi maksimal 2 orang. Yang keempat, tidak boleh terjadi kontak fisik ataupun berjabat tangan
ataupun cipika-cipiki. Warta yang kelima, ibadah keluarga dan ibadah bulan Kespel masih dilakukan secara online. Yang keenam, untuk ibadah anak ditata oleh para pamong agar anak-anak bisa beribadah dengan nyaman. Demikian warta untuk minggu ini. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, mari kita mulai ibadah kita dan jemaat diundang untuk berdiri. Kita memulai ibadah dengan kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 17, kita pujikan bait yang pertama. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, mari kita bersama-sama membangun ibadah pada saat ini. Serahkanlah dirimu kepada Tuhan dan datanglah ke tempatnya yang kudus, yang telah dikuduskannya untuk selama-lamanya, serta beribadahlah kepada Tuhan Allahmu supaya murkanya yang menyala-nyala undur daripadamu. Terimalah salam berkat dari Allah. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Dalam ibadah kita pada saat ini dituntun dengan tema Roh Kudus menjadikan kita saksi dan pelayan Kristus. Tema ini kami dasarkan pada Kisah Para Rasul 18 ayat yang ke-9 yang demikian bunyinya, jangan takut, teruslah memberitakan firman dan jangan diam. Firman ini marilah kita amini dengan Kidung Jemaat 426 bait yang pertama.
mari kita bersama-sama mengakui segala dosa dan kesalahan kita yang telah kita lakukan, karena kita tidak tahu apakah selama dalam perjalanan hidup ini kita sudah menyenangkan hati Tuhan atau malah mendukakan hati Tuhan. Marilah kita bersama-sama berdoa. Kita mohon ampun kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhanku Yesus yang kami sembah siang dan malam, kami mengucap syukur dan terima kasih atas anugerah yang telah Kau berikan berupa kehidupan ini. Namun Bapa, kami tidak mengetahui bahwa apa yang kami lakukan sudah menyenangkan hati Tuhan atau mendukakan hati Tuhan. Kami mohon Tuhan berkenan mengampuni kami jika kami mendukakan hati Tuhan. Dan kuduskanlah kami, sucikanlah kami dari najisnya dosa, supaya kami berkenan kepadamu pada saat ini untuk bersama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu. Jika kami sudah berkenan kepadamu Tuhan, kami mengucap syukur karena Tuhan memakai diri kami untuk melakukan kehendak-Mu dalam kehidupan ini, sehingga nama-Mu dimuliakan. Semuanya ini kami serahkan kepada Tuhan Yesus, yang mampu dan mau membersihkan, menyucikan hati kami. Terima kasih Bapa, di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan dan mengasihi Tuhan, Tuhan Allah itu panjang sabar. Kasih setianya tidak pernah berhenti. Untuk itu Bapak Ibu diundang untuk bangkit berdiri. Ada firman Tuhan yang diberikan kepada kita, yang demikian bunyinya. Demikianlah sekarang, tidak ada penghukuman lagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Saudaraku, kita telah menjadi umat yang bebas dari hukuman dosa dan maut. Kita telah menjadi anak-anak Allah yang berkenan kepadanya. Mari kita bersama-sama memuji nama Tuhan dengan kidung jemaat 388 bait yang pertama. Dipersilakan duduk. Jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tiba saatnya kita akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Dan firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari Injil Matius pasal 28 ayat 16 sampai 20. Sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, terlebih dulu marilah kita datang kepada Tuhan. Kita menyerahkan ibadah ini
supaya kita mendapat pimpinan daripada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang kami sembah dan kami muliakan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, Allah kami sumber pengetahuan dan hikmat kami. Tuhan Yesus, pada saat ini Tuhan, kami anak-anak-Mu rindu untuk mendengarkan sabda-Mu. Kami anak-anak-Mu rindu untuk membaca firman-Mu. Kiranya Tuhan, hadirlah Roh Kudus-Mu di tengah-tengah kami. Biarlah segala sesuatu yang kami lakukan mendapat pimpinan dan penyertaan daripada Tuhan. Tuhan Yesus, di saat kami membaca dan mendengarkan firman-Mu, kiranya Tuhan menguasai hati kami, pikiran kami, di dalam kami melakukannya, sehingga semua yang ada di dalam pikiran kami dan hati kami, biarlah semuanya juga berasal daripada terang Tuhan. Terima kasih Tuhan, pada saat ini kami juga berdoa untuk Bapak Pendeta Heru Kestoko yang akan menyampaikan sabda-Mu. Kiranya Tuhan secara khusus mengurapinya, biarlah segala sesuatu yang ada di dalam pikiran, hati, dan mulutnya berasal daripada Tuhan saja. Dan segala sesuatu yang disampaikannya hanya demi kemuliaan nama Tuhan saja. Tuhan Yesus, kami rindu anak-anak-Mu ini untuk diperbaharui. Kami rindu untuk mendapat pengetahuan dan pengertian, bahkan hikmat daripada-Mu. Oleh sebab itu Tuhan, kami menyerahkan semuanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Bersabdalah Tuhan, kami anak-anak-Mu siap mendengarkannya. Haleluya. Amin. Bacaan firman Tuhan diambil dari Matius pasal 28 ayat 16 sampai 20 dengan perikop perintah untuk memberitakan Injil. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Amin. Demikianlah sabda Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang suka mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan dan mengasihi Tuhan, kita sering mendengar bacaan kita kali ini dengan sebutan amanat agung Tuhan Yesus, karena berisi tentang amanat Tuhan. Karena pada saat ini memang amanat itu berisi pergilah memberitakan Injil sampai ke ujung bumi, untuk menjadikan semua bangsa menjadi murid Tuhan Yesus. Di dalam bacaan kita kali ini, perlu kita perhatikan ada beberapa hal. Pertama, Tuhan Yesus memberikan keteguhan dan kemantapan iman kepada para murid, agar mereka tidak ragu-ragu lagi menjalankan tugas yang diperintahkan kepadanya. Ayat yang ke-18, Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku
telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Tuhan Yesus menunjukkan jati dirinya, siapa Dia sebenarnya. Dialah yang berkuasa di surga dan di bumi. Dia menunjukkan surga dan bumi itu adalah miliknya, milik Kristus. Jadi umat yang percaya kepada Yesus Kristus jangan lagi meragukan tentang ketuhanan Yesus. Karena Dia adalah Sang Firman yang telah menjadi manusia. Jadi wajar kalau Dia berkuasa atas surga dan bumi. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Umat disuruh memberitakan Injil tentang Yesus Kristus dan tentang kebangkitannya. Ia merupakan kabar keselamatan yang hanya diterima oleh orang yang mau percaya dan mau menerima Yesus Kristus sebagai juru selamatnya. Karena itu, masih belum banyak yang mendengar tentang Injil Kristus ini. Maka perlu Injil Kristus ini diberitakan tentang kebangkitan, tentang keselamatan. Yang perlu kita pahami dan dipahami juga oleh umat memberitakan Injil, mengapa Tuhan Yesus mengatakan, jadikanlah semua bangsa muridku. Kok tidak jadikan semua bangsa menjadi Kristen? Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan dan mengasihi Tuhan, karena pada zamannya Tuhan Yesus itu nama Kristen belum ada. Karena nama Kristen itu diberikan kepada para pengikut Kristus oleh Raja Antiokhia. Tercatat dalam Kisah 11 ayat 26. Jadi zaman Yesus itu belum ada Kristen itu. Maka wajarlah jika Yesus menyuruh untuk menjadikan semua bangsa muridnya. Sebenarnya pewartaan Injil itu bukan untuk mengkristenkan orang. Kalau ada yang mengatakan mengkristenkan orang itu salah kaprah. Yang benar adalah untuk menjadikan orang yang percaya itu menjadi murid Yesus. Dan tandanya kalau mau menjadi murid Yesus itu mau percaya dan harus dibaptis dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Karena baptisan itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebagai tanda kalau orang itu telah dibaptis dalam kematiannya dan juga dengan kebangkitannya. Roma 6 ayat 3 sampai 5. Nah, kalau menjadi Kristen, ya itulah tandanya, karena baptisan itu sudah menjadi ciri pengikut Kristus. Dan pada saat ini pengikut Kristus disebut Kristen. Ada juga pengikut Kristus itu yang disebut Katolik.
Yang ketiga, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Yang ini seringkali dilupakan untuk mengajar tentang apa yang harus dilakukan oleh orang yang sudah menjadi pengikut Yesus. Jadi bukan hanya mengajar supaya orang itu menjadi pengikut Kristus saja, tetapi melakukan apa yang seharusnya dilakukan, karena Kristus sudah memberikan tugas kepada kita dan perintah kepada kita. Apa perintah itu? Perintah Yesus itu yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Yohanes 15 ayat yang ke-12. Satu hal itu sangat sulit dilakukan, saudaraku. Kasih. Karena apa? Di dalam kitab suci kita, Alkitab itu sebenarnya kalau kita baca semua, intinya adalah kasih Allah. Dan kasih Allah itu diwujudkan, Allah mengasihi kita, sehingga kita harus saling mengasihi. Hidup dalam kasih itu adalah hidup saling mengasihi, selalu berempati kepada sesamanya. Jika semua bangsa menjadi murid Yesus dan melakukan semua yang diperintahkan oleh Yesus, saya percaya, saya yakin bahwa kehidupan umat akan merasa damai. Karena semua murid Yesus melakukan perintahnya. Pasti tidak ada lagi permusuhan, tidak ada lagi pertengkaran, tidak ada lagi penghinaan, tidak ada lagi pelecehan, tidak ada lagi pembencian terhadap sesama murid Kristus, apalagi dalam persekutuan Kristus. Itu yang ketiga. Dan yang keempat, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Di sini saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita melihat Tuhan Yesus yang memerintahkan kepada para murid untuk pergi menjadikan semua bangsa menjadi muridnya. Ternyata tidak dibiarkan berjalan sendiri. Tuhan Yesus masih menyertai, tetapi tidak secara fisik. Justru Tuhan Yesus ada di dalam diri setiap pribadi para murid, ada di dalam diri setiap pribadi para pengikut Kristus. Dan itu tandanya Yesus menyertai dalam perjalanan memberitakan Injil untuk menjadikan semua bangsa menjadi muridnya, menyertai para murid untuk berkarya, karena pekerjaan yang dilakukan itu sangatlah berat. Untuk itu percayalah saudaraku yang dikasihi Tuhan, percayalah kepada Tuhan Yesus selalu ada di dalam diri kita. Dan dimanapun Bapak Ibu berada, dimanapun para murid itu ada, jangan sampai takut mengakui diri kita itu sebagai pengikut Kristus, walaupun kita ada di tengah-tengah serigala, walaupun kita ada di dalam komunitas orang-orang yang tidak seiman dengan kita. Jangan takut mengakui kalau kita ini
adalah pengikut Kristus. Justru disitulah tempatnya untuk memberitakan Injil Tuhan melalui sikap dan sifat tingkah laku yang baik, yang berkenan kepada Allah. Justru di tempat itulah kita menunjukkan rasa kasih kita kepada sesama kita. Saudaraku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, identitas memang dibutuhkan. Tetapi panggilan menjaga karya Allah bukan sekedar identitas, tetapi menjadikan semua menjadi baik dan utuh. Yang di GKJW dihidupi dengan mewujudkan kasih, kebenaran, keadilan, dan damai sejahtera. Mewujudkan keempat hal tadi di atas berarti bukan menguasai, tetapi mewujudkan relasi yang menghidupkan antara kita dengan Allah, kita dengan sesama kita, sehingga sama-sama memperoleh damai sejahtera. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan dan mengasihi Tuhan, mari kita bersama-sama memuji nama Tuhan dengan Kidung Jemaat 427, bait yang pertama dan kedua. Bapak Ibu Saudara, kami undang untuk bangkit berdiri bersama orang percaya di seluruh dunia
kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan dan yang mengasihi Tuhan, jika pada pagi hari ini kita bersama-sama sudah diberkati oleh firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hamba-Nya, tiba saatnya kita juga akan memberi yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan. Adapun dasar firman Tuhan yang akan mendasari dalam kita menghimpun persembahan yang tertulis di dalam 1 Tawarikh 29 ayat yang ke-13, demikian bunyi firman Tuhan. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Amin. Mari kita pujikan kidung PKJ nomor 146 ayat 1 hingga selesai. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas firman yang telah kami terima dari-Mu. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kami dan memampukan kami untuk mewujudkan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari, sebagai wujud untuk memberitakan Injil Tuhan melalui sikap dan sikap kami. Berkati seluruh warga jemaat ini dalam membangun relasi, baik dalam keluarga maupun dalam persekutuan dan dalam masyarakat di mana kami berada, sehingga nama-Mu dimuliakan. Berkati setiap keluarga kami masing-masing,
sehingga menjadi keluarga yang harmonis, tentram, dan damai sejahtera. Berkati anak-anak kami yang sekolah, yang mendambakan teman hidup, yang mendambakan pekerjaan. Berkati para orang tua yang sudah Tuhan beri tanggung jawab untuk mendidik, membimbing, dan mengajar anak-anak. Biarkan anak-anak menjadi anak yang taat dan setia, takut akan Tuhan, seperti Tuhan mendidik jemaat-Mu. Berkati juga orang tua yang sudah lanjut usia, bahkan fisiknya sering sakit. Hiburlah orang tua kami ini. Berkatilah seluruh anggota majelis yang telah Tuhan pilih untuk memelihara jemaat-Mu di Gereja Kristen Jawi Wetan Jemaat Luwung ini. Berkati dengan ketabahan, kesabaran, dan berikan hikmat, curahkan karunia Roh-Mu, supaya mampu menjalankan tugas pelayanannya sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan Yesus, berkatilah bangsa dan negara kami, Indonesia ini, yang masih dilanda pandemi corona sampai saat ini, khususnya di bumi Jawa Timur. Berkatilah para pimpinan bangsa kami, para dokter, para medis, dan perawat untuk mengatasi menjalarnya pandemi corona, agar tidak semakin meluas, cepat selesai. Beri kesadaran seluruh rakyat Indonesia untuk mematuhi larangan-larangan pemerintah yang sudah diputuskan, supaya tidak semakin menjalarnya pandemi corona ini. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk Gereja Kristen Jawi Wetan, khususnya MD Surabaya II, yang saat ini sedang mengadakan sidang. Kiranya Tuhan memberkati para peserta sidang dengan kekuatan, kesehatan, dan hikmat, agar persidangan berjalan lancar dan menghasilkan keputusan yang bisa menjadikan jemaat-Mu menjadikan saluran berkat bagi sesama. Tuhan, kami menyerahkan persembahan yang telah kami kumpulkan, seberapa besarnya yang bisa kami kumpulkan. Tuhan berkenan memberkati, sehingga persembahan ini dapat menjadi sarana untuk kemuliaan nama Tuhan melalui kegiatan gereja-Mu. Setiap tangan yang bersyukur kiranya Tuhan memberkati, segala kebutuhannya Tuhan cukupi. Dan kami berdoa untuk yang mengelola persembahan, kiranya Tuhan memberikan roh kebijaksanaan. Tuhan Yesus, kami akan mengakhiri ibadah ini. Kiranya Tuhan masih menyertai kehidupan seluruh warga jemaat dalam menjalani kehidupan di hari ini, karena kami tidak tahu apa yang akan terjadi dalam kehidupan kami hari ini. Terima kasih Tuhan, bahwa doa ini kami dasarkan pada doa yang Tuhan ajarkan, doa Bapa kami yang akan kami lakukan.
Jemaat yang dikasihi Tuhan diundang untuk berdiri. Ada firman Tuhan yang diberikan kepada kita yang demikian bunyinya. Hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar. Pergunakanlah waktu yang ada. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Mari firman Tuhan ini kita lakukan dalam kehidupan kita, sambil kita memberitakan Injil Tuhan. Mari kita amini dengan Kidung Jemaat 233. Kita pujikan bait yang pertama saja. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita undur dari hadapan Allah, dan anak-anak Allah, terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera saat ini sampai Maranatha. Amin. Selamat hari Minggu. Sudah kurang lebih kita melakukan ibadah di rumah kurang lebih 2 bulan. Rasanya sangat rindu sekali untuk beribadah di gereja. Tapi tidak mengurangi semangat kita dalam membangun relasi dengan Tuhan Allah. Jangan lelah, kita tetap berdoa, mendoakan bangsa kita agar cepat selesai terbebas dari virus corona ini. Untuk itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita tetap semangat.
your love be the shining light, breaking chains that were holding me. You sent your son down and set me free.